Aku telah kembali ke masa lalu. Kenapa kau melayang? Ambillah. Hahaha, mau makan ayam. Makan ayam ini. Tahun kelaparan. Orang jahat di mana-mana. Susah payah menangkap ayam malah dirampas Sun Ergo. Sun Ergo, tunggu pembalasanku. Jika tidak balas dendam, aku bukan penjelajah waktu. Aduh. Suamiku, ayo makan. Inikah istri dari pemilik tubuh asli? Apa yang kau berikan padaku? Aku mohon jangan khawatir. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Ini sisa makanan terakhir kita. Ini semua salah Siyu. Aku tak berguna, harusnya ku carikan makanan. Siapa yang memukulmu? Pukul saja aku. Barang yang kau gunakan nanti akan kuhancurkan. Tubuh asliku sungguh kejam, istriku sangat cantik. Malah dipukul sampai seperti ini. Siyu akan mencarikan makanan untukmu. Ku mohon jangan pukul aku lagi. Dengarkan aku mulai sekarang. Aku berjanji tidak akan memukulmu, urusan makanan biar aku yang urus. Kau istirahat saja di rumah. Apakah dia sedang menyindirku, suamiku? Duduklah. Kau terluka begini masih mau keluar. Kau istirahat saja di rumah, tenanglah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kau istirahatlah, aku keluar sebentar. Suamiku sepertinya berbeda dari sebelumnya. Sudah berkeliling 1 jam. Tidak ada apa-apa sama sekali. Dunia ini terlalu miskin. Apa sistem berhasil terhubung? Kehadiran hari pertama berhasil. Selamat tuan rumah mendapatkan benih gandum. 2 anak babi, 10 ayam kecil dan 2 ayam dewasa. 1 set teknik bela diri. Dan mata air yang tak pernah kering. Aku juga punya sistem sekarang. Tidak ada uang benih ayam babi kambing sehari di luar. Sama dengan 100 hari di sini. Ya ampun. Hebat. Gandum ini matang dalam sehari. Bukannya aku akan segera kaya, hahaha. Siyu sudah menderita bersamaku. Aku harus membalas kebaikannya. Berlatih tendangan angin puting beliung ini. Sepertinya itu kakak tertua Sun Qianjin. Katanya dia adalah satu-satunya sarjana di desa, tapi bertahun-tahun tidak pernah lulus. Tumben hari ini mencariku. Bukankah ini kakak tertuaku? Kenapa tidak belajar malah kemari, Sun Chengyu? Kulihat kau mulai sombong ya. Hutang gandummu padaku. Kalau tak dibayar kulaporkan pada ayah. Biar kau tak bisa makan lagi. Aku berutang 2 kati gandum. Aku harus bicara dengan istriku dulu.
Entah orang seperti apa aku di masa lalu. Wanita cantik dengan tubuh sebagus ini, malah tak dihargai, sungguh kejam. Benar-benar jahat. Suamiku, kau sudah pulang. Apa kita berutang 2 kati gandum pada kakak? Makanan kita tinggal sedikit, tak sanggup bayar. Sekarang musim kelaparan, tidak ada yang kaya. Tapi utang harus tetap dibayar. Hanya 2 kati gandum, biar aku yang urus. Kita sudah pisah rumah dengan kakak. Tapi tiap bulan tetap harus memberinya gandum. Cobalah bicara pada ayah, mas kawinku ini. Sudah hampir habis kalau begini terus. Kau hanya bisa menjualku. 2 kati gandum ini kuberi secara cuma-cuma. Aku saja kurang makan, kenapa harus memberinya? Apa dia pikir aku ini bodoh? Tubuh asliku dulu ini sungguh pria tak berguna. Pantang terus-menerus ditindas begini. Siu, kau tenang saja. Mulai sekarang aku tak akan beri gandum pada kakak lagi. Anggap saja dulu aku meminjamkannya. Nanti dia harus kembalikan pada suamimu ini. Suamiku, Siu, kau lapar. makanan tinggal sedikit, cepatlah kau makan. Siu, kau belum makan karena menungguku ya? Siu tutup. Sup domba. Buka mata. Hari ini kita minum sup domba, suamiku. Dari mana kau dapat paha domba ini? Suamiku, dari mana paha domba ini? Tentu. Hari ini aku bertemu seseorang di jalan. Kami berburu seekor kambing di gunung. Aku mendapat jatah paha dan iga. Tadi ku letakkan di dapur dan lupa ku ambil. Malam ini kita akan makan enak. Kenapa diam saja, cepat pergi masak, suamiku. Paha domba ini sangat mahal. Bisa untuk membelikanmu buku pelajaran. Bisa juga mengundang guru Su mengajarimu. Tahun ini kau bisa ikut ujian. Tenang saja, masalah uang. Biar aku yang pikirkan. Hari ini kau harus makan kenyang. Dan makan yang enak hari ini, kita nikmati paha domba. Istri yang baik selalu memikirkanku. Aku ini sungguh beruntung. Aduh. Rumah ini terlalu miskin, minyak saja tak ada. Untungnya masih ada garam untuk perasa. Benar istriku. Hehe. Istriku, kau makan duluan. Tenang saja, hari ini kubawakan paha domba. Besok aku bisa bawa pulang kambing utuh. Zaman kelaparan, orang jahat merajalela. Siapa yang punya makanan akan menguasai. Selamat kepada tuan rumah. Gandum dan daging di ruangan telah mencapai 500 kati. Benih terus tumbuh dan ternak berkembang pesat. Efisiensi sistem ini sangat mengesankan. Peringatan lingkungan tuan rumah penuh bahaya. Apakah ingin menolong pengungsi dan merekrut pengikut? Merekrut pengikut. Di masa sulit begini bisa berkarya. Yang harus ditolong tentu akan kutolong. Selamat setelah merekrut pengikut. Tuan rumah bisa membangun kerajaan bisnis. Sistem memberikan hadiah misterius. Hadiah misterius yang hebat. Aku akan sungguh-sungguh bekerja. Istriku sudah kenyang. Kalau begitu kita sudah bisa tidur. Sungguh penemuan besar di luar dugaan. Sudah lama dia menikah dengan tubuh ini. Ternyata dia adalah putri keluarga terhormat.
Bagus, kau keluarlah. Sun Chengyu, kau keluar. Bulan ini kau berutang 2 kati gandum padaku. Kalau tak segera menyerahkannya, Percayalah akan kujual istrimu itu. Kakak adalah orang terpelajar. Kita jangan memancing amarahnya. Nanti kalau dia masuk universitas dan jadi pejabat, pasti akan mencari masalah dengan kita. Hari ini kita mengalah saja, jangan membuatnya marah. segala urusan di dunia ini, pendidikan itu paling penting, aku tak akan cari ribut. Istriku, kau sudah lama tak makan yang bergizi. Apalagi kejadian tadi malam, melelahkan semalaman. Ada 2 telur, makanlah. Jangan pedulikan urusan luar. Kukatakan Siyu, jangan ikuti aku. Biar aku saja yang mengurusnya. Aneh dulu saat Sun Qianqin memanggilnya. Adik kedua Sun selalu patuh keluar. Kenapa sekarang bisa begini, memang aneh. Dia keluar. Itu dia datang. Ah, kurang ajar. Kau mau kakimu patah ya? Sun Chengyu, kau ini sedang apa? Aku ini kakakmu, tindakanmu sungguh tak sopan. Aku bertanya padamu, bulan ini kau hutang 2 kati gandum pada keluargaku. Kapan mau diserahkan? Kenapa aku harus menyerahkannya padamu? Kakakmu ini orang terpelajar. Perutku lemah, butuh diisi. Serahkan gandum itu padaku, Sun Qianqin. Kau sungguh tidak punya rasa malu, haha. Perutmu lemah, urusannya denganku apa, terpelajar apanya? Kalaupun kau pejabat, ini bukan urusanku. Bukan urusanku, ilmumu itu cuma bisa menipu orang rumah tangga. Masih bermimpi masuk universitas. Sungguh omong kosong. Dan kukatakan padamu, beberapa tahun ini aku menyerahkan gandum padamu. Kalau di total-total, anggap saja itu sebagai utangmu. Sekarang gandum itu harus segera kau kembalikan. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Sun Chengyu. Apa kau mengerti perkataanmu? Gandum itu kau serahkan padaku dengan rela. Mana ada aturan harus dikembalikan padamu. Gandum itu sudah kumakan, kalau mau mencarinya. Carilah di jamban sana, aduh. Adik kedua Sun, dulu kan cuma sekadar pengikut Sun Qianqin. Hari ini kenapa bersikap sangat keras? Iya ya, dulu Sun Chengyu begitu lemah. Sekarang keberaniannya benar-benar menguat. Benar sekali, Sun Qianqin. Kau tidak ada apa-apanya. Pikir saja, gandum itu statusnya aku pinjamkan, hahaha. Mana ada yang tahu? Ah, Benar-benar kau penipu. Abaikan ini, Sun Chengyu, dengarkan. Aku adalah kakak tertuamu. Kau tak punya hak menyuruhku kembalikan. Barang semahal itu mana mungkin aku kembalikan. Anggap saja kompensasi karena kakak iparmu memintanya. Kalau kau tak bisa mengembalikannya, akan kubantu. Aduh. Ah, pusing ah. Aduh. aduh celaka. Rampas barang kakak ipar. Anak kedua mulai lancang. Rampas barang. Suamiku Chengyu, tindakanmu ini. Menyingkir. Kakak ipar, kau sungguh orang yang bijak. Selama ini berapa beras yang kuberikan pada Sun Qianqin? Pasti kau sangat jelas. Aku tak minta banyak, kembalikan 100 kati. Semua urusan kita selesai, bagaimana? Chengyu, rumah kami tak mampu memberi 100 kati itu. Gadis secantik dirimu, sayang, dinikahi pria kejam sepertinya. Sistem mendeteksi bahwa Molly sangat sedih. Ada tugas mendadak untukmu. Tuan rumah harus menerima Molly ke sisinya. Lalu bagaimana kembalinya? Angsa terbang 77. Dasar jahat kau, kakak ipar. Kau bisa hitung apa tidak? Dalam 3 tahun total 36 bulan. Jelas hanya 76 kati. Dari mana 100 kati itu? Ah, tunggu, bukankah seharusnya 72 kati? Kalau dihitung ya segitu.
Benar sekali, totalnya 72. Sudah tak perlu dilihat lagi. Aku paling benci pria yang memukul wanita demi kebahagiaan kakak ipar. Hentikan. Kakak ipar, apa pria kejam ini selalu memukulmu? Kakak ipar, tenang saja, kalau pria kasar ini berani macam-macam lagi, aku akan menghukumnya. Punggungku. Sun Chengyu, apa tujuanmu sebenarnya? Menyuruhmu mengembalikan gandum namun kau tak punya. Karena kau tidak ada gandum. Aku akan periksa saja ke dalam. Barangkali ada barang berharga. Keluar dari situ, suamiku, kau tidak terluka. Minggir wanita, kau cepat awasi ke dalam. Lihat Sun Changyuan, jangan sampai dia membongkar barang rumah kita. Baik, aku akan ke sana. Hei Sarjana Sun, adikmu menendangmu sekeras ini. Kenapa diam saja, bukan kau merasa unggul? Kalau aku jadi kau sungguh tidak tahan. Seperti ini pun kau masih bisa bersabar. Sarjana hebat Sun ternyata tak seberapa, hahaha. Pergi. Aku ini terpelajar, tak seperti kalian semua orang rendahan. Suka main fisik kasar, sungguh tak sopan. Panduan Siyu ketika menjadi asisten. Ini juga tulisan Sun Qianjin. Ternyata selama ini sebuah jebakan. Xiaoyu, kau ini masuk properti orang. Bisa kena hukuman cepat keluar. Aduh. Kakak ipar. Sun Qianjin pasti sering memukulmu kan? Pria kasar itu bertindak sedemikian kerasnya. Kakak ipar, jangan takut, akan kuberi dia pelajaran. Chengyu, lebih baik kau segera pergi, kakak ipar. Kau pinjam banyak sekali dariku, kau coba perhatikan tanganku. Satu tamparan 5 kati. Di hadapan orang banyak 10 kati nilainya. Hahaha. 1 tamparan jadi 10 kati, bicaramu benar sekali. Ayo pergi. Sun Chengyu, pria licik, pikiranmu buruk. Percayalah, aku lapor polisi segera. Hahaha. Kakak ipar, kenapa memukul dia? Dendam di antara kita langsung selesai lunas. Sebagai tambahan kuberikan 1 paha domba. Sungguh iya, sungguh. Kau wanita ini. Masih mau kupukul suamiku, sungguh ku minta maaf. Aduh, ampun. Aduh, ini kali pertamanya kau memukul suamimu, benarkan? Akhirnya kau bisa melepaskan penderitaanmu. Pukul lagi, terus pukul dia. Kau wanita ini sungguh berani memukulku. Percayalah, akan kubuat perhitungan keras denganmu. Suamiku, aku sungguh melakukannya untukmu. Ada apa ini? Kulihat kau memang sengaja cari perkara, menjauhlah. Kakak ipar. Tangkap ini. Berdiri saja, kuwakili dirimu. Berani-beraninya kau. Haha. Hahaha, kakak ipar, tenagamu ternyata cukup tangguh. Coba bicaralah. Wanita berani pukul suami, dari mana nyalimu datang? Chengyu berkata kalau kau tak sanggup, kami ingin wanita itu saja. Kalau kedepannya terjadi seperti ini lagi, akan kubuat patah kakimu itu. Chengyu, kau menjanjikan paha domba padaku.
Kakak ipar, ayo ikuti aku. Cheng Yu, kau tidak akan bertindak melewati batas kan? Pertimbangkan baik-baik, menerima Molly akan dapat hadiah, benarkah? Kakak ipar, paha dombanya ku simpan di kuil luar kota nanti malam. Datanglah, tunggu aku di sana. Aku akan cari ayah agar beliau segera menyingkirkanmu. Harusnya saat ada masalah diurus dengan benar. Hahaha. Kakak, sudah cukup lama saya tidak melihat gadis sesegar dan secantik ini. Hahaha, sudah sangat lama. Benar-benar tak pernah jumpa yang begini cantiknya. Ingat kalian berdua saat beraksi pelan-pelan saja. Jangan sampai lecet atau sampai terluka wajah gadis sebaik ini. Karena harus kita serahkan pada bos untuk dinikmati. Haha. Kau tunggu saja. Gadis manis, suaramu lembut sekali, ayo saudara-saudara. Hahaha. Hahaha. Hahaha, ternyata di masa ini juga ada jepitan. Aduh. Bikin marah itu bukan capit biasa. Peringatan untuk tuan rumah. Menolong sasaran di depan akan menghadiahkan sekeping koin emas. Hadiahnya koin emas. Hei kalian di sana. Lepaskan dua gadis itu secepatnya. Kukatakan lepaskan dua gadis itu. Berani ikut campur dengan urusanku, mencari mati kau ya. Bocah sungguh tak tahu diri. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kami ini rombongan dari pabrik baja Tiancheng. Datang untuk urusan inspeksi, sebaiknya kau cepat menghindar. Pabrik baja sungguh omong kosong belaka. Beraninya bikin onar di desa Qingquan milikku. Jangan harap aku biarkan kau tutup saja mulut besarmu. Hanya modal bicara besar apa yang bisa kau atur. Haha. Haha. Ha. Orang-orang tak berguna dan kelakuannya sangat buruk. Sepertinya butuh merekrut sejumlah tenaga segera. Jika tidak, warga desa akan menderita bencana terus. Terima kasih Tuan telah menolong nyawa kami. Saya tak punya sesuatu. Sebagai balasannya hanya sedia mengabdi pada Tuan. Kami sungguh berharap Tuan menerima saya beserta adik saya. Kami rela bekerja sangat keras asalkan bisa tinggal di sini. Selamat tuan rumah, sukses merampungkan misi penyelamatan. Menerima modal pendirian usaha sejumlah 1.000 tunai. Kalian cepat berdiri, tidak usah sungkan. Menolong orang adalah perbuatan biasa saja. Menyerahkan hidup mengabdi padaku. Kalian harus tahu aku sudah memiliki seorang istri. Keluarga diterpa masalah besar, kami terpaksa menjadi pelarian di sini. Kuharap Tuan bermurah hati mau menerima kami. Tugas apapun seperti membuat teh, mencuci maupun memasak sanggup kami lakukan. Ini buku. Buku apa ini? Ini peninggalan dari ayahku. Jika Tuan menyukainya maka ambillah, silakan. Ayahmu siapa? Dia ayah saya adalah Lin Bo. Lin Gu itu yang penguasa perniagaan ternama, bos besar dari korporasi keluarga Lin. Tidak sangka dapat menolong putri dari keluarga kaya ini. Baiklah. Mulai hari ini kebutuhan makan dan pakaian akan kutanggung semua. Kakak, bagaimana nasib kita di masa depan nanti? Mustahil menetap di kampung ini selama-lamanya, kan? Aku sangat yakin. Keluarga kita sekarang cuma menghadapi kesulitan sesaat. Suatu hari akan kembali bangkit jaya. Keluarga Lin tak mudah diruntuhkan begini saja. Sangat menyayangkan, dia pemuda desa sungguh. Sangat sayang, sudah berkeluarga, hartanya pun kurang. Kalau tidak demikian, aku sungguh berharap dia jadi kakak iparku.
Hentikan ucapan ngawur itu. Mampu menyelamatkan hidup orang di saat sulit. Lagi pula dia jago bertarung fisik. Pemuda setangguh dia pasti menyimpan keahlian luar biasa, Kak. Jangan-jangan kau sendiri sudah jatuh cinta di saat memandangnya, aku tidak. Ah. Air, beri air. Minta air, tolong beri air. Nak, apakah kau ingin mengikutiku? Aku tanggung makan minummu. Bagaimana menurutmu? Bos, asalkan kau berjanji mau memberiku makanan, maka aku bersedia menjadi pengikut setiamu. Bagus kalau begitu. Banyak terima kasih, bos. Terima kasih banyak, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Selamat kepada tuan rumah karena sukses menambah tenaga kerja baru. Sistem mulai membuka akses biodata diri. Nama individu Wu Quan, usia 23 tahun. Kategori pengungsi, skor kecakapan 62 tambah. Skor keloyalan 83 tambah petunjuk sistem. Bila keloyalan genap mencapai 100, dia dipastikan sangat setia. Mengabdi seumur hidup. Wu Quan orang ini, kemampuannya pas-pasan, untung saja rasa setianya cukup tinggi. Bila dapat memantau indikator kesetiaan, tak khawatir merekrut pekerja dengan maksud jahat. Untuk hari ini mari tambah orang lagi. Mulai besok Wu Quan jadi komandan kalian. Sebentar lagi makanan akan kubagikan pada semua. Semua silakan berkumpul ke arah kuil kota di desa Qingquan. Karena besok aku menyiapkan tugas misi penting. Wu Quan bersumpah bertugas menjaga penuh Sun Chengyu. Mulai saat ini akan kuikuti langkah bos, ada apa rupanya. Kenapa begini bos-bos? Kepada penduduk desa, segera kumpul ambil gandum baik-baik, ayo kemari semua. Datanglah, kalian berhak mendapatkannya. Kakak, perasaanku ragu jika disuruh bermalam di kuil kota. Kalian ini dua gadis muda belia. Jika disuruh tidur di kuil memang tampak tak wajar, jadi kalian berdua boleh mengikuti saya menuju kediaman. Aku mau jalan. Bos, kata-katamu tadi bukan rekayasa kan? Si anak kedua telah menyita kepemilikan di rumah. Sungguh ayah-ayah harus mengambil sikap menolongku ini ya. Bocah lelaki itu, selain berkata anak rumah tak mungkin jadi akademisi sarjana, bahkan menyebutku diperlakukan sangat buruk, mirip anjing yang diberi biji. Selain itu ia juga menyindir bahwa, lagi pula umur ayah tinggal menyisakan waktu yang tidak banyak. Manusia mana sanggup mengontrol kelakuannya? Oh, ayah segeralah ambil tindakan melindungiku ya. Kelakuan sungguh ngawur, segera suruh anak bungsu ketiga kemari. Biar ku kawal kalian temui anak lelaki kedua untuk tagih semua ucapan tadi. Baiklah. Hahaha. Kak, ergo aku hidungku mencium wangi aroma daging sedap. Kak, di depan sana rumah milik tetangga mana itu? Astaga, nampaknya benar ada pasokan lauk daging untuk dikunyah ini. Bukankah itu kediaman milik Sun Chengyu? Ku dengar isu bahwa kemarin lusa ia usai memburu kambing liar. Kenapa diam saja? Ayo maju, sikat daging itu ke dalam. Suamiku beraktivitas harian terus pasti menyimpan keletihan sangat besar. Beruntung ku sediakan sisa lauk iga masak untuknya. Ia pasti tersenyum ceria menemukan hasil masakan iga dombaku ini. Suamiku, kau baru tiba saja ya? Ah. Sajian iga domba ini, Kak. Kita dapat menuntaskan rasa lapar hari ini, mau lakukan apa kalian? Tolong perhatikan Kak Huago. Periksa istri keluarga Sun Chengyu, tampak indah. Hei, gadis berparas rupawan. Pikiran kotormu merencanakan apa-apa, tujuanmu lepaskan aku segera. Lebih baik kau jauhkan tubuhku. Abaikan tubuhku ini. Dilarang berbuat kurang ajar. Suamiku sebentar lagi melangkah masuk kemari. Hukuman akan kau rasakan karena tindakannya. Siu, walau pria bodoh lekas kemari, apa yang sanggup dia putuskan? Hanya akan menyorakkan pujian menyaksikan kita. Hehe, dulu waktu merampas ayam pegarnya di jalanan. Hampir saja ku beri pelajaran hingga lumpuh dirinya. Ia bahkan menahan mulut tak bersuara secuil pun. Minta bantuan polisi selamatkan dirimu, Kak, ergo kau sungguh hebat. Minggu lalu ambil ayamnya dan kini wanitanya sungguh luar biasa.
Anak itu hoki saat tak berada di rumah setidaknya menghindari tonjokan maut. Tunggu saudara-saudara aku sungguh tergoda ini. Aduh hahaha merapat kemari kau. Kak Ergo bersiaplah untuk melaju kemari hahaha. Hahaha. Sun Ergo sungguh mengincar malapetaka. Kak di belakang pria kecil ini ternyata ditemani sepasang gadis manis. Malam ini nasib sungguh memberkahi kenikmatan besar untuk kita Kak Ergo. Anak Sun Chengyu ini kenapa nasib keberuntungannya sangat hebat begini. 2 hari lalu merampas unggas bukit. Hari ini pun dapat panggang iga memukau ditemani 2 wajah cantik elok di bahunya. Bukan masalahmu beraninya mulut menyebut urusan perampasan unggasku tempo hari itu. Walau mulutku sebut perihal itu beraninya kau mengatur diriku. Bukankah omonganku mencerminkan realita lapangan? Biar kuungkap satu hal cucu kotor sepertimu. Hari ini tak cuma mengunyah suguhan daging lezatmu. Namun sekalian mempermainkan pesona wajah istrimu di hadapanmu. Kak dari masalah satu malah tertimpa musibah lainnya seketika ini. Tahu begitu tak sudi diselamatkan oleh pria ini kita lari saja. Sangat tak terima Ini hasil akibatnya kalau nekat mengusik ketenangan wanita asuhanku. Hukuman pantas karena nekat menyentuh istriku, apakah nyalimu masih ada sedikit pun? Ingin kena tendangan kakiku tambahan juga. Jangan aku menyerah, kami akan melarikan diri menjauh sekarang. Sama sekali di luar pemikiran kemampuannya cukup hebat mengesankan. Suamiku sayang. Akhirnya pulang menyelamatkanku. See you. Mulai saat ini pantang terulang perihal buruk semacam kejadian tadi pada kita. Tunggu sejenak, siapa rombongan perempuan ini, dari mana mereka? Para perempuan yang mendapat pertolongan jalananku sejenak kemarin. Kemarilah. Ikut bergabung ke jamuan malam ini. Mendekat dan isi perut kalian. Ayah. Tunggu sejenak di depan, aku melangkah masuk. Menyusup tangkap tahan si anak kedua tabur lapisan licin oli ini. Ayah berhak memukul mendidik anak nakal ini sesuka suasana emosi ayah nanti. Aku pimpinan kepala rumah tangga. Manakah nyalinya sanggup melawan dan dicap anak kurang ajar. Memukul bapak kandungnya, oh ayah. Isu mengabarkan soal tangkapan domba gunungnya. Ternyata lupakan aturan hormati orang tua. Bocah pengkhianat serigala buta ini tak paham bakti sedikit pun. Awasi caraku meremukkan kesombongannya nanti sebentar lagi. Jangan beranjak. Musibah macam apa menimpa Kak Sun ini? Mohon bebaskan hukuman aku, kami bersumpah pantang ulangi lagi, astaga. Hanya semaput belaka maupun kehilangan nyawa Kak Tua Sun kakak pertama. Anak ketiga adik pria Sun Chengyu menumbangkan Kak Ergo cuma selangkah saja. Bahkan menitahkan aturan perintahkan kami pergi lenyap area desa. Menghindari untuk muncul lagi, keadaan sangat membingungkan, bagaimana penjelasannya. Kak Sun sungguh ampuni kelancangan kami untuk tak usik ketua rombongan. Kami bersumpah tobat. Ayah, apakah ocehan orang-orang ini akurat atau palsu omong kosong? Sejak kapan anak lelaki kedua kita merubah kekuatan hebat begini? Pendapatku menyimpulkan ucapan rombongan mereka fakta sejati. Chengyu pastinya telah mengubah karakter sifatnya karena mana mungkin bocah selancang tadi pagi meneriaki aku kakak kandungnya sendiri. Lalu bagaimana keputusannya ayah perlukah lanjut menyelinap dalam sana? Ayah tak mungkin terselimuti perasaan takut sekarang kan ayah? Seumur aku mencari makan ayah mana punya jiwa ciut pada darah kandungnya begini. Aku pertaruhkan harga diriku anak muda ini. Berani lepaskan tinju pada bapaknya. Hei, cepat dorong tubuhmu masuk memimpin. Ayo jalan lekas. Bagian paha domba utuh menanti wilayah kuil kumuh batas kota. Tuju sana, tungguku di lokasi. Hei istri, sejenak bersihkan sisa piringku, lepas keluar bentar ya. Gudang dapur masih simpan persediaan satu daging paha domba kan? Sisa sebiji itu masih ada. Pemuda bermuka nakal ini muncul, hadapkan batang hidungmu lekas. Pemuda tak tahu ada, perlihatkan wajahmu kini. Cukup lancang tindakanmu ini, Sun Chengyu diam-diam melahap daging di rumah ini. Hati nurani kesetiaanmu seakan hilang kemana. Anak tak berbakti, bahkan bapak sendiri sengsara, kau serakah sikat semua lauk daging. Luruskan cara bicaramu itu, sembunyi-sembunyi, dari mana buktinya?
Lagi pula urusan apa rombongan kalian bertiga berdesakan di halamanku ini? Pemuda kelewatan batasan aturan. Kesepakatan harusnya setor beras 2 kati pada kakak lelakimu ini. Ditambah kekurang ajaranku lepaskan si Molly betina tersebut. Tampar keras saudaramu sendiri cerminan penghinaan sadis darimu. Sun Chengyu mulut berani lempar bualan menipuku kau. Pria banyak siasat ini sumpah permusuhanku pantang surut terhadapmu. Sun Qianjin memang cocok menerima siksaan tersebut. Pukulan dari kakak ipar hanyalah sebuah tamparan halus kecil belaka. Bila diriku langsung turut-turun menggebrak, tebakanku jamin nasibnya bakal lumpuh menahan nyeri ranjang selamanya. Aduh. Aduh adik sulung adik ketiga ini dia. Serbu melangkah maju sikat gedor pintu. Lurus sikat seluruh properti. Bernilai miliknya. Singkirkan dan angkut agar mentalnya tersadar keangkuhannya hancur. Ayah kakak ketiga tindakan gegabah perampokan ini pantang diteruskan kalian. Aduh. Ayah jika kelancangan ini kulihat berulang kemudian hari. Hindari menyalahkan amarahku apabila kuabaikan ikatan darah kekeluargaan kita selama ini. Dasar tak tahu diri. Kau masih membicarakan kasih sayang ayah dan anak haha. Dulu kau memberiku seteguk air makanya aku bisa hidup. Tapi sejak umur 3 tahun aku sudah naik gunung memotong kayu. Umur 6 tahun menggembala dan umur 9 bertani selama 20 tahun ini. Pernahkah sehari saja kau menganggapku sebagai manusia ayah? Lalu bagaimana denganmu? Ayah telah membesarkanmu kau harusnya bersyukur seumur hidup. Anak ketiga. Kau aku yang membesarkan. Apa kau juga berani melawanku seumur hidupmu? Jangan harap. Adik sudahlah jangan bicara lagi. Ayo pergi. Pria sejati tahu kapan harus mundur ayah. Ayo pergi. Sun Chengyu, kenapa kau tidak pergi ke kuil kota? Suamiku, kenapa kau ada di sini? Suamiku, kenapa kau ada di sini? Kau bilang mau pergi kemana tadi? Kuil kota kau mau apa ke sana kakak? Aku dengar kakak ipar bilang, dia mau bertemu diam-diam dengan Sun Chengyu di kuil sana. Wanita keras kepala beraninya kau. Berkhianat di belakangku. Akan kuhabisi kau, coba saja sentuh dia sedikit. Sun Chengyu, kau berani mengambil wanitaku, aku akan melawanmu. Suamiku, dengarkan aku ini tidak seperti yang kau bayangkan. Wanita keras kepala. Kau ini. Bukankah sudah kubilang padamu, jangan main tangan dasar pria kasar. Kau masih berani bilang kalian tidak ada hubungan apa-apa. Suamiku. Kau tidak apa-apa, pikiran-pikiranku tidak seburuk dugaanmu. Aku hanya tidak tahan melihat pria jahat yang suka memukulmu. Chengyu, ini semua salahku. Kumohon jangan pukul kakakmu lagi, tubuhnya lemah. Apa kau akan menepati janji yang kau buat padaku kakak ipar? Dia itu hanya pria tak berguna. Jangan melindunginya lagi. Kakak iparmu tak punya kemampuan, tampaknya aku tak bisa hidup. Xiaoyu. Berikan saja daging itu padaku. Baiklah, kalau begitu semuanya tergantung kakak. Bersedia atau tidak? Itu tergantung pada kakak. Bersedia atau tidak? Sun Chengyu, apa yang mau kau lakukan orang jahat? Kakak ipar selama bertahun-tahun kakak selalu membencimu. Sepanjang hari dia tidak melakukan pekerjaan benar. Sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab sebagai pria. Hari ini aku yang akan membuat keputusan untukmu. Agar kau berpisah. Dengan pria ini selamanya, apa maksud ucapanmu, Chengyu? Cerai ayah, dia berani menyuruh kakak ipar bercerai. Ayah harus mengurus anak ini. Ayah lihat pria jahat ini, cepat katakan sesuatu. Anak kedua, cepat lepaskan kakak iparmu. Aku tidak akan meladeni sikap keras kepalamu. Kali ini aku anggap tidak melihat kejadian ini. Singkirkan tanganmu dariku. Istriku, tolong ambilkan paha domba di dapur itu. Ayah, itu daging sungguhan. Apa daging ini memanggilmu? Kau dasar anak tak berbakti. Ada daging enak malah tidak menghormati ayahmu.
Cepat berikan daging itu padaku. Mau daging? Tukar kakak ipar denganku. Kami semua belum pernah makan daging lagi. Aku sudah benar-benar kelaparan. Bagaimana? Mau ditukar atau tidak menukar kakak ipar dengan daging itu sangat sepadan. Kalau melewatkan tawaran ini, kau tidak akan dapat kesempatan lagi. 1. Wah kau. Istriku daging itu harum sekali sepertinya daging domba. Suamiku, kau tidak boleh meninggalkanku menurutku. Istri keras kepala kita sudah menikah bertahun-tahun. 3 tahun kau tidak juga memberiku keturunan. Kau mau membuat keluargaku putus keturunan ya? Aku sudah sejak lama tak menginginkanmu. Selamat Tuan berhasil menerima Molly ke sisi Anda. Hadiah finansial melonjak 20 kali lipat. Mendapatkan hadiah uang tunai 20.000 yuan. Selain bisa membantu kakak ipar keluar dari penderitaan, juga bisa dapat uang. Sungguh keuntungan ganda yang luar biasa. Cepat pergi sana. Besok antarkan surat cerainya kemari. Dasar tak tahu diri, sekarang kau sudah benar-benar tidak punya istri. Tenang saja ayah, soal itu janda Zhang di ujung desa. Sudah lama berunding denganku. Pasti dia akan melahirkan anak laki-laki untukku. Kau ini memang. Ternyata kau sudah sejak lama berselingkuh dariku. Apa yang kau lakukan ini? Kakak ipar. Kau tidak akan menyalahkanku kan, tidak Cheng Yu? Kalau bukan karena bantuanmu, aku tak tahu harus bertahan di sarang serigala itu sampai kapan. Hanya saja wanita yang sudah bercerai tak punya rumah lagi. Kakak ipar, siapa bilang kau tak punya rumah? Disinilah rumahmu sekarang. Walaupun rumah ini memang agak sempit, tapi nanti aku berencana pindah ke rumah yang lebih besar. Saat hari itu tiba, kau dan kalian semua akan punya kamar sendiri-sendiri untuk ditinggali. Suamiku, soal kejadian siang tadi membuatku cemas. Sun Ergo dan teman-temannya juga ayah serta kakak. Tenanglah istriku, mereka berdua pantas menerima balasannya. Siapa suruh mereka berani menindas istriku? Istriku, mengenai masalah anak kedua dan lain-lain itu, kau tidak akan marah padaku kan? Di musim kelaparan ini menyelamatkan satu nyawa adalah sebuah berkah. Ini juga sudah larut malam. Bukankah kita seharusnya sudah mulai istirahat tidur? Tentu saja suamiku. Pak Tua Sun Ergo babak belur ditendang oleh anakmu. Sekarang pemuda itu masih koma tak sadarkan diri. Masalah ini adalah perbuatan mutlak dari putramu. Bagaimana menurutmu cara menyelesaikannya? Kejadian ini murni kesalahan Cheng Yu, beritahu kami bagaimana menghukumnya. Kami akan setuju saja. Perkataan ayah benar. Sun Cheng Yu akhir-akhir ini sifat dan tingkah lakunya berubah drastis. Bahkan kepadaku kakaknya sendiri dia tidak ada rasa hormat. Untuk orang tidak sopan yang tidak menghargai tetua, serta berwatak buruk dan keras kepala sepertinya, tentu harus dihukum sangat berat dengan aturan yang ada. Ayo semuanya ajukan usul bagaimana menangani Sun Cheng Yu. Sikap Sun Cheng Yu memang berubah total akhir-akhir ini. Jangan-jangan tubuhnya sedang dirasuki oleh kekuatan siluman jahat. Benar, kakak keduaku pasti kerasukan semacam roh jahat yang merasukinya. Harus segera dibakar dan dipukul menggunakan kayu persik agar rohnya menghilang. Pendapat yang sangat benar. Meskipun Sun Cheng Yu itu adalah adik kandung sedarah denganku, tapi kalau dia memang benar-benar sedang dirasuki oleh roh jahat di tubuhnya, aku Sun Qiancin ini sangat rela mengambil tindakan tegas pada keluarga demi keselamatan desa. Besok pagi-pagi sekali, aku akan memimpin orang untuk mengikat dan membakarnya. Bagaimana? Masuk akal bagaimana menurutmu? Kepala desa, aku setuju dan mendukung usulan dari Qiancin. Melihat perubahan sikap Sun Cheng Yu yang ekstrim, menurutku harus diselesaikan secepatnya agar dia tidak menyebarkan malapetaka di desa. Tapi Sun Cheng Yu itu bagaimanapun juga anggota keluarga Sun. Dia masih warga asli dari desa Qingquan kita. Lagi pula akar masalah ini sebenarnya berasal dari kesalahan Ergo dan komplotannya. Kepala desa, kejahatan Sun Cheng Yu yang meresahkan bukan cuma masalah perkelahian itu saja. Pria itu bahkan nekat merebut istriku.
Bahkan tadi malam, Molly pasti sudah dibawanya tidur bersama di atas ranjang. Perbuatan yang sungguh tidak bermoral. Itu hanya membawa lebih banyak masalah untuk orang lain. Ini murni salahku karena tak bisa mendidiknya dengan baik. Dia selalu melakukan tindakan yang melawan hukum dan moralitas kepala desa. Aku mohon segera tetapkan keputusan hukuman untuknya sekarang. Kalau begitu kita gunakan hukuman tongkat peringatan desa padanya. Bos. Bos. Hampir sebagian besar pria kuat bertenaga di desa sudah berkumpul di sini. Sesuai dengan apa yang kau perintahkan, mereka semua mempunyai keahlian dan kelebihan masing-masing. Tingkat kesetiaan dan nilai kemampuan mereka lumayan bagus. Sepertinya si Wu Quan ini memang punya kemampuan mengatur orang. Bagus sekali, suruh beberapa orang keluar untuk lanjut mencari lebih banyak warga. Sedangkan sisanya pergi ke pinggiran barat untuk membuka lahan siap bos. Kalau begitu kalian makan dulu daging babinya, tersedia banyak, bagus-bagus sekali. Sun Chengyu keluar, kau cepat keluar, kau cepat perlihatkan dirimu. Kemari. Cepat kau keluar sini, cepat kau menampakkan diri. Chengyu, cepat keluar. Sun Chengyu, hari ini adalah tanggal kematianmu, ini aku Sun Qianqin. Kakak ipar tunggu saja di sini. Biar aku yang keluar memeriksanya, keluar kau cepat perlihatkan wajahmu. Jangan jadi pengecut dan bersembunyi, cepat keluar. Berkumpul beramai-ramai di sini untuk apa kalian mau bikin kerusuhan massal? Sun Chengyu, dasar kau cucu kurang ajar yang tak pernah menghormati tetua. Hari ini aku akan bertindak mewakili keadilan langit untuk membasmi hama penyakit sepertimu. Ayah, apa maksud tindakan ini semua, ayah? Aku ini kan masih putramu, masa ayah mau menyingkirkanku begitu saja? Putra dari mana? Kau hanyalah seekor serigala yang dulu kupungut dari gunung. Apa kau tidak menyadarinya? Sekarang kau telah resmi menjadi musuh bagi seluruh warga desa. Bahkan kepala desa pun turun tangan untuk menegakkan keadilan. Hari ini tidak ada jalan untuk lari. Kalian berdua maju ke depan sana dan seret dia kemari. Lepaskan pegangan kalian dariku. Kaget ya? Jangan menghalangi jalanku. Sungguh aku tidak menyangka kau juga bisa berakhir seperti ini. Kupikir dengan mengikuti dia, kau bisa menjalani kehidupan yang enak. Tapi hari ini juga nasibnya tamat tertangkap. Suamiku, Chengyu itu kan adikmu sendiri, kau tak boleh sejahat itu mencelakainya. Wanita nakal, tutup mulutmu. Biar aku bereskan dia dulu, setelah itu giliranku mengurusmu. Sun Chengyu, kau ini memang benar-benar bertindak melampaui batas. Kau membawa gerombolan orang ke rumahku untuk menyiksa istriku. Menindas kakak iparku yang melampaui batas, dan jahat itu adalah kau sendiri. Di sini adalah kawasan desa Qingquan, bukan tempat untuk preman membuat onar. Sebagai sekretaris desa, membawa segerombolan orang membuat onar di rumahku adalah ulah yang kau biarkan tanpa izin resmi. Salahkan sifatmu sendiri yang sudah tak lagi dipercaya rakyat. Kau malah memprovokasi penduduk desa Qingquan untuk bertindak. Sesuai aturan ketat desa, kau akan dijatuhi hukuman lapor pada pejabat segera. Lapor pejabat, lapor pejabat, lapor pejabat, lapor pejabat, lapor pejabat, lapor pejabat. Sesuai hukuman desa, pemberontak akan dipukul dan dicambuk 100 kali cambukan. Oh, ternyata ini ekspresi ketakutan, tak menyangka akhirnya kau tumbangkan. Kau mungkin sudah lupa ekspresi kejam wajahmu saat menghajarku tempo hari. Silakan pergi. Kau sudah tertangkap tapi masih berani bersikap menantang di depanku ya. Keluarga Sun kami sudah merawat dan memberimu makan 20 tahun lebih. Sekaranglah momen tepat bagimu untuk membalas budi. Aku mendapati bocoran kabar. Gudang bawah tanah di rumahmu ternyata menyimpan timbunan ayam, bebek, dan ikan. Seluruh penduduk desa berhak mencicipinya. Semuanya mendapat bagian. Berhak mendapat bagian, ide bagus. Sun Qianqin, sebenarnya dulu aku punya niat baik mengajakmu sukses bersama. Tapi ternyata kau begitu mudah diperbudak oleh godaan sedikit makanan di pelupuk matamu. Hal ini sangat persis pepatah lawas. Daging berkualitas tak pantas disuguhkan pada mulut anjing. Kau tutup mulutmu, kakak, jangan buang-buang waktu mengobrol dengannya. Lebih baik ikat dia secepatnya dan persiapkan hukuman pukulan desa. Saat semuanya beres, seluruh harta di rumahnya akan mutlak jadi milik kita berdua.
Cheng Yu, apa yang harus kita lakukan? Aku takut, jangan cemas. Mereka itu pengecut yang tak akan berani, ayah. Bukankah kau yang berniat memutus ikatan darah kemari bantu aku? Kau dasar pengecut. Sun Cheng Yu, hari ini aku yang akan menjadi perwakilan warga desa Qingquan untuk membasmi hama penyakit yang bernama dirimu. Situasi gawat, bos sedang dikeroyok, dia bisa-bisa mati dipukuli. Apa yang terjadi dengan bos? Para tetua desa hendak mengeksekusi bos di rumahnya pakai aturan desa. Ayo saudara-saudara kita bergegas selamatkan bos, ayo cepat lari. Sun Cheng Yu, hari ini aku mewakili masyarakat desa Qingquan. Menyingkirkan hama berbahaya sepertimu, Cheng Yu, bagaimana nasib kita? Bila kalian punya nyali untuk menumbangkanku, buktikanlah kalian mampu. Hentikan aksi kalian. Hei kalian. Dengan jumlah orang sebanyak ini, beraninya kalian menyentuh bosku. Ingin mati ya? Jangan bos, kau baik-baik saja kan? Kalian datang tepat waktu, aku baik-baik saja. Kalian semua begitu beraninya membuat kerusuhan kelompok ini tindak kriminal. Kalian sadar atau tidak hukumannya apa? Kau juga tahu ini melanggar. Meskipun desa Qingquan letaknya terpencil jauh dari jangkauan pejabat, desa ini tetap berstatus wilayah yang sah secara hukum. Kau itu identitasnya cuma seorang warga biasa yang tak punya jabatan. Jadi apa hakmu menentukan dan menghakimi nyawa seseorang seenaknya? Lalu bagaimana kau menilai aku? Berani sekali kau meremehkan otoritas kekuasaanku. Sun Cheng Yu, sekalipun nyawamu terselamatkan hari ini, keberadaanmu sudah tidak diterima di desa ini. Mulai detik ini kau kuhapus dari buku catatan silsilah dan segera angkat kakimu. Kondisi saat ini kelaparan melanda berturut-turut. Dengan kau diusir keluar, kalaupun tak mati dipukuli, kau pasti mati kelaparan benar. Kami bersumpah akan terus setia mengikuti langkah bos, bersumpah setia pada bos. Setia sampai mati mendukung bos. Bersumpah tak akan berpaling dari bos. Bagus sekali bos, kalian semua sungguh. Kalian para pemuda ini kan aset tenaga kerja kebanggaan desa Qingquan. Apa alasan kalian rela mengikutinya? Poin pentingnya adalah, bos mampu memberi kami daging bergizi dan lapangan kerja yang layak. Bayarannya 5 yuan, bos bahkan sedang merintis pabrik sendiri. Aku tak tahan melihat rumah besarnya. Kalau bukan ikut bos, masa kami harus mengikutimu? Benar sekali ucapan itu. Benar sekali, sebenarnya situasi aneh macam apa ini? Bagaimana bisa kalian sekelompok pemuda malah berpihak dan membela dia? Kepala desa, mengingat kau sudah berpengalaman membimbing desa puluhan tahun. Jadi masalah konfrontasi hari ini aku tidak akan memperpanjangnya denganmu. Bukankah rencana utamamu ingin menendangku keluar dari desa Qingquan ini? Baik. Aku terima dan akan pergi. Ayo bergerak. Sun Cheng Yu ini sifat aslinya sungguh sulit untuk diprediksi. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pesona sedemikian rupa, sehingga mampu membuat para penduduk patuh mengikutinya. Siapa yang bersedia mengikutiku? Kujamin makan minum terjamin dan masa depan cerah. Yang berminat ayo berjalan di belakangku. Seriusan tawaran ini Sun Cheng Yu. Sejak kapan pemuda itu jadi sepintar ini? Aku akan mengikutinya untuk cari tahu. Hei, bocah perempuan, kalian mau kabur kemana? Cepat kembali. Kepala desa ini benar-benar kacau ini akibat kau berlagak keras dan arogan. Kepala desa. Dan juga kau. Celaka, desa Qingquan ini bisa kehilangan seluruh populasi warganya. Direktur Qin, 3 petugas lapangan yang kita kerahkan ke lokasi sana. Kakinya dihajar dan dipatahkan oleh seseorang. Kini ketiga orang itu harus dirawat inap di rumah sakit. Siapa bajingan yang bernyali sebesar itu? Yang berani cari masalah dengan pabrik baja Tiancheng kita, mungkinkah? Mereka pesuruh yang diutus keluarga Lin. Keluarga Lin Linbo sudah berstatus buron dan kita usir paksa dari kota Hai. Pihak tersisa hanyalah 2 putri lemasnya. Tak mungkin 2 gadis itu punya kemampuan menciptakan ancaman serius. Saat ini satu-satunya lawan yang berpotensi menjadi ancaman langsung kita, tak lain adalah grup Hu yang dipimpin oleh Bos Qin. Grup Hu disokong dengan modal kapital yang sangat besar. Mereka merupakan rival abadi memperebutkan lahan tambang di desa Qingquan. Dan kini mereka bahkan mengerahkan kekerasan pada karyawanku. Sama sekali bukan pelakunya dari investigasiku. Baru-baru ini di wilayah desa Qingquan lahir sebuah faksi kekuatan mandiri baru. Dari gerak-geriknya, faksi ini punya ambisi kuat untuk memonopoli kawasan itu sendiri. Lalu solusinya apa? Lahan desa Qingquan adalah target tak tergoyahkan milik kita. Sungguh tak terduga, selain gangguan dari grup Hu yang menjadi kompetitor sumber daya, kini arena semakin rumit karena intervensi dari faksi tanpa nama ini. Tidak perlu panik.
Apakah kalian melupakan makna dari peribahasa saat burung dan kerang memperebutkan daging? Maka sang nelayanlah pemenangnya. Oh, bos, proyek pabrik besar kita. Bangunannya telah rampung total, kini tahapnya hanya tinggal memulai kegiatan produksi. Segera laksanakan. Prosedur pembagian shift butuh wawasan terampil, orang biasa tak akan paham menanganinya. Maka dari itu tariklah Su Minzi menjadi bagian dari staf pengelola. Sebuah insentif koin emas siap dikucurkan sebagai komisi merekrut Su Minzi. Maksudnya guru Su yang berparas cantik itu, bos. Kau ada kendala urusan apa? Bila kau butuh bantuan serahkan padaku, aku pasti selesaikan tanpa sisa. Aku memang ada urusan spesifik untukmu. Ikut aku berjalan ke area kampung Margasu. Kak, aku akan melihat keluar sebentar. Kakak, apa kakak tidak penasaran pria macam apa yang patut dilihat? Aku menolak, bagaimana mungkin kau begitu? Statusmu calon istri, mengapa malah grogi menyambut figur calon pendamping hidupmu? Atau kau tersipu malu? Gadis kecil cerewet, umur masih remaja tapi celetukan mulutmu kelewat berani. Sini, biar kuusulkan agar ayah meresmikan pernikahan untukmu dulu, gadis kecil. Wah kakak, ucapanku tulus, kakak mending keluar kamar dan nilai sendiri pria itu. Bagaimanapun pria ini calon kuat yang akan mendampingi masa depanmu, jangan dianggap remeh. Tak disangka dalam masa paceklik berlarut ini, desa kita masih menyimpan pemuda setampan dan sekekar ini. Kakak, kesanmu terhadap calon kakak iparku sangat luar biasa bukan? Setiap langkah dijodohkan berdasarkan restu sakral tetua keluarga. Aku manut saja asal pilihan pria tersebut sudah memperoleh lampu hijau dari ayah. Kakak, aku mengerti fokus tujuan hatimu bukanlah pada asmara pernikahan ini. Bila batinmu betul-betul menolak perjodohan ini, aku siap menerobos ke hadapan ayah untuk bicara terus terang sekarang juga. Memintanya menolak dan membubarkan ikatan pertunangan konyol ini. Permisi Paman Su. Adik ipar, saksikan dan terimalah 20 kati bahan pokok ini. Peganglah dengan erat, oh tolong bicaranya diperlambat, jangan terburu-buru. Haha, dengar sini kau Cheng Yu. Bukankah kita sebelumnya sempat punya komitmen jelas? Mahar kesepakatan meminang Minzi nilainya dipatok 10 kati bahan pokok. Lalu niatmu menyerahkan tambahan jadi 20 kati ini. Jangan bilang kalau mimpimu mau menikahi sekalian putri kecil bungsuku ini. Apabila itu benar maksud tujuanmu, biarkan aku berpikir ulang sejenak. Itu sama sekali bukan niatku, Sun Cheng Yu, sungguh tak tahu malu sifat rakusmu. Tolong perbaiki gaya bicaramu, Nona, kembali sana ke dalam kamar. Kalian abaikan tingkah konyolnya ini, si bungsu Min Yao sedari kanak-kanak. Pola didiknya memang sangat manja, tapi biar begitu bocah ini. Otaknya berisi ilmu padat, dan dijadwalkan tahun hadapan ikut ujian pendaftaran masuk kuliah. Oh, Sun Cheng Yu, muka tebalmu kelewatan setelah berencana meminang kakak perempuanku. Lalu serakah hendak memperistriku sebagai tambahan paketnya. Otakmu berhalusinasi kalau era sekarang ini zaman legal berpoligami punya selir ganda. mohon tenang Nona, asumsomu keliru total. Aku memperkenalkan diri dengan nama Wu Kuan. Sedangkan figur di sampingku inilah atasanku, dia yang bernama Sun Cheng Yu. Apa fakta membuktikan bahwa pria tampan inilah Sun Cheng Yu yang dibicarakan? Wajahnya sungguh berkarisma. Peluang berharga mendapat pria berlian wajib kusegel sebelum diambil pihak lain, ayah. Bila ditanya kakak jujur, dia tak srek atas lamaran perjodohan ini. Tapi Margasu kita adalah simbol klan yang menjunjung kehormatan martabat. Sangat pantang menarik ucapan yang telah dilontarkan lisan. Memandang prioritasku juga telah menginjak umur dewasa. Rentang umur ini lazim untuk dilamar dan berumah tangga. Daripada malu, izinkan aku yang menggantikan posisi istri ke rumah pelamarnya. Itu bukan tujuanku, bukan begitu. Syukurlah adik punya perhatian lebih padaku, kalau gawat dia selalu tampil pasang badan pertama. Namun hati nuraniku tak rela menjebloskan saudara perempuanku sendiri mencicipi jurang pahit perjodohan. Gantikan aku. Ayah, adik tak boleh dijodohkan. Ulah kalian berdua saudari perempuan ini sungguh mempercepat umur ayah pusing. Sungguh sangat tak pantas kakak. Aku paham kau muak akan ikatan ini. Kau tenangkan diri, aku siap sedia menggantikan posisi pelaminannya, menyingkirlah kau. Kau pria bernama Sun Cheng Yu itu kan dari awal ku nyatakan identitasku ini Wu Kuan. Pria ini kau menatap Sun Cheng Yu yang asli di situ. Hahaha. Jadi dialah pemuda bernama Sun Cheng Yu itu. Benar, maka Nona pastilah sosok guru yang dikenal luas sebagai Su Minzi.
Kunjungan pribadiku hari ini khusus buat. Berniat meski skenario pernikahan ini, semuanya didalangi tetua orang tuaku. Tapi perasaanku tak sekasar penolakan seperti dugaan adikku tadi padamu. Usai resmi bergabung dengan keluarga Sun, aku garansi pengelolaan hartamu makin disiplin apik. Sekaligus membina pelayanan apik pada orang rumah keluargamu. Sepertinya peluangku sudah kandas, ini kesalahpahaman. Cheng Yu maaf bikin tertawa melihat adegan lucu tadi, sungguh keliru dugaanku. Kalian semua terjebak salah paham. Ini kesalahanku tak artikulasikan ucapan sampai berbuntut miskomunikasi parah begini. Tujuanku hadir bukan gelar acara lamaran, niat awalku mengundang Nona Guru Suminsi. Guna menduduki posisi pengawas staf di pabrik pribadiku. Reputasi kemampuan akademisnya memang tak diragukan tangguh. Guru Su, hadirnya kepemimpinan Anda berkantor di pabrikku menjadi tanda sah peresmian sejati operasional pabrik kita. Pujian Tuan Sun kelewatan tingginya. Level skalanya pabrik semegah kepunyaan Anda. Pasti sudah dipadati sosok mekanik ahli sejati, sedangkan diriku hanya sekadar manusia biasa bermodalkan ijazah. Guru Su cukup simpan sikap merendah diri itu. Sebagian besar orang tahu gelar Anda mahasiswi top lulusan Jiangcheng. Hingga perusahaan manufaktur kelas raksasa baja Tiancheng asal kota Hai. Begitu ngotot bernafsu merayu bajak Anda ke perusahaannya, tapi sialnya, langkah gesitku berhasil membegal dan merebut Anda duluan dari incaran mereka. Hahaha. Tuan Sun, fisik Anda baik-baik saja kan? Aduh. Kenapa teledor begini kerjanya? Aku sudah berulang kali bahas aturan barang fasilitas di pabrik, harus tertata sistematis. Waktu hari pembekalan pelatihan, bukankah hal ini sudah jadi topik awalan? Maaf, beribu maaf. Aksi jatuhnya tadi murni unsur tanpa sengaja. Selamat kepada Tuan telah sukses memboyong figur komandan kunci andal. Perkembangan pesat lini bisnis mencapai lompatan skala baru berkat pencapaian ini. Volume cadangan koin emas dikali lipat 50 menelurkan imbalan 50.000 yuan. Imbalan yang tak terbayangkan hebatnya. Kondisinya terkontrol, untuk ke depan lebih perhatikan barang, bantu aku benahi ini cepat. Bos, aku masih dihimpit jadwal hal lain mendesak. Saran dariku, izinkan saja Guru Su memandu evakuasimu berobat, dicek tenaga medis ke rumah sakit. Tenang, aku aman kok. Jangan remehkan lukamu, jelas memar merah begitu. Sun Cheng Yu, tunjukkan wajahmu sekarang, pengecut. Pasti kau anak nakal ini penyebabnya. Berani-beraninya menyerobot lahan strategis hak properti grup Hu. Nyalimu sungguh luar biasa. Cheng Yu mukanya tak asing, aku mengingat identitasnya. Pria ini adalah staf pimpinan perwakilan grup korporat Hu, yang terus mengincar peluang menganeksasi kawasan sentral desa Qingquan. Sebab proses negosiasi berbelit tanpa titik temu dengan warga desa. Makanya mereka mandek tak kunjung temukan celah berkuasa. Aku adalah pendiri pemegang otoritas mutlak pabrik ini. Apa keperluan agendamu? Mewakili ultimatum direktur atasan pabrik berhak berdiri tegak di sini dengan syarat mutlak. Pemiliknya yang harus minggat menjauh. Mengapa otot tanganku mendadak mati rasa kaku? Berniat unjuk kekuatan mengusirku. Kalau merasa sepadan silakan tantang coba kemampuanku. Tawaran khusus hari ini kuizinkan. Kaki pulangmu aman, untuk kabarkan pesan pada Huyong. Sampaikan tegas, aku Sun Cheng Yu mendeklarasikan penolakan mutlak. Bila model tawaran bisnisnya murni sehat dan kompetitif, pintuku selalu terbuka menjalin relasi kerja sama komersial. Sebaliknya, apabila trik kotor gaya preman jalanan ini tetap diandalkan, orang pertama yang aku ratakan liang lahatnya adalah si bosmu itu. Mundur. Cheng Yu. Apa kau ada riwayat kenal profil petinggi grup Hu si Huyong itu? Prinsip fondasi menjalankan bisnis raksasa adalah membedah info intelijen lapangan lebih dulu kan. Strategi cerdik ala pepatah Sun Tzu, kenali batas dirimu, pahami musuhmu. Kemenangan beruntun di ratusan laga medan perang, bukan omong kosong lagi. Oh, jadi ini rumah pribadimu, bangunannya super megah ya. Hai semua, tunggu. Penantian panjang, kau akhirnya muncul juga ke rumah. Kedatanganmu dinanti-nanti, kami semua sungguh dilanda khawatir parah tadi. Iya betul begitu. Semuanya berjaga menantimu pulang dengan selamat. Silakan melangkah masuk ke ruang makan, hidangannya rampung dimasak sempurna. Semua bekerja sangat ekstra keras hari ini. Nona ini pasti figur Guru Su ya. Apakah kita pernah saling sapa? Reputasi nama besarmu sangat tak asing. Benakku bahkan sempat berhayal mencocokkan jadwal berkunjung mampir ke hunianmu, guna mengajukan diri mengontrakmu sebagai mentor pembimbing materi akademis si Cheng Yu ini. Persiapan modal otaknya mengikuti pendaftaran ujian universitas nanti. Pria keluarga kalian si Cheng Yu ini ya.
Hampir saja luput rutinitas kenalan wanita elok ini tak lain pendamping sah istriku. Nama cantiknya Siu jadi statusmu pria beristri. Oh, Suamiku sayang kerjamu belakangan ini menguras otot tubuh banyaklah seruput kuah ini. istriku juga letih menangani ini semua. Kalian lelah beraktivitas silakan sikat porsi daging ini agar bugar. Terima kasih banyak kakak ipar. Tuan nikmatilah sayurannya terima kasih Laner. Sama-sama terima kasih Suer. Dinamika posisi formasi keluarga rumah tangga dia ini. Kenapa sekilas mereplika struktur hierarki bangsawan era feodal kuno sekali? Terdapat figur istri utama mutlak diikuti eksistensi figur istri madu dan sepasang pelayan ini seakan selir bawahan. Lalu di manakah posisi peranku kelak? Gurusu oh gurusu ada apa gerangan aduh. Nafsu makanmu kok turun kenapa piringmu bersih begini apa hidangannya? Tak cocok menembus lidah seleramu melenceng dugaanmu. Kedepan mohon tak perlu lagi memakai formalitas gelaran gurusu panggilanku. Cukup sapa aku Minzi dengan santai Bisa diatur Minzi ayo tambah porsimu makan yang lebat. Matahari esok kita masih terikat setumpuk beban tugas target hei. Aduh sungguh porsiku sudah membumbung cukup kok hahaha. Mari angkat gelas tos dulu. Atasan besar pemuda Sun Chengyu itu sangat licin dan merepotkan dilawan. Kau periksa bekas lebamnya dia meninjuku tanpa ampun apa kemampuannya sesakti itu nyatanya. Silakan tinjau realitanya, potensi galian desa Qingquan. Volume cadangan sumber dayanya memang menjanjikan keuntungan gila namun, akses pengelolaannya diblokade mutlak dipelopori Sun Chengyu. Kubu kita seketika lumpuh buntu solusi hal ini. Apakah sama sekali nihil siasat melumpuhkannya aduh makanya ini. Berhubung ketidakhadiranmu mental keberanianku ciut menantangnya bentrok tempur terbuka. Opsi paling logis hanya memutar balik guna melapor info update ini pada Anda bos. Bos utama tim di gerbang kompleks menciduk seorang target interogasi. Tingkah polanya amat sangat kental unsur mencurigakan mondar-mandir. Ada informasi valid dari pengakuannya. Asal kampungnya dari desa Qingquan dia berani menjamin bahwa sosok adik kandungnya telah menancapkan taring aneksasi kuasai desa Qingquan secara de facto. Maksudmu profil Sun Chengyu adalah adiknya. Gelandang tubuhnya masuk kemari. Hormat para figur direktur sekalian, niatku hanya sekadar lewat melintas jalanan situ. Apa untungnya kalian menyergapku dan menyanderaku ke markas ini Klanmu memunculkan tokoh Sun Chengyu mencaplok wilayah tanah sasaran di desa Qingquan. Selain itu membangun fisik pabrik. Ambisi klan keturunan Sun kalian. Ini konspirasi deklarasi makar sengaja memicu letupan peperangan bersaing dengan grup Hukan. Bicara Sun Chengyu, bocah itu sebetulnya murni bibit anak buangan tak jelas yang ayahku comot dari gunung. Tambahan pula status detik ini, ikatan persaudaraan klan. Sudah dia putus hangus dengan kami apapun manuver bisnis jahatnya. Dampak pertanggungjawabannya nihil buat kami direktur. Seandainya visi Anda mengeksekusi strategi penumbangan target Sun Chengyu ini, otot dan otakku siaga siap sedia digadaikan mengabdi melayani perang Anda. Dengan imbalan toleransi pengampunan nyawaku dari amarah Anda satu nilai plus. Gelar akademis latar belakangku cukup baik. Aku masih punya kemampuan memproses rekapitulasi data akuntansi menyortir neraca keuangan perusahaan Anda. Lelucon yang memukau toh faktanya sedari orok masa kecil tumbuh kalian menempel akrab sebagai kolega bersaudara. Meski sel rahim dan untayan darah kalian berbeda rute nasib, masuk akalkah emosi kebencianmu meluap sedemikian membara itu? Lekas menyingkir. Bukankah sebenarnya penyamaran kedokmu ini boneka mata-mata intelijen suruhan Sun Chengyu bos? Bajingan tak bermoral bernama Sun Chengyu itu dia berani begal merampas pasanganku istriku sendiri. Tindakan kejinya menganiaya membuat cacat melukai ayahku dan aku. Pasti mendidik sumsumku membencinya bos. Obsesiku bahkan sudi menuntun seret jiwanya jatuh ke neraka saat juga. Skenario logis macam apa yang mendukung dugaan aku mata-mata. Yang menjadi sekutu boneka cecungnya bos terus terang. Jadi pancingan info berdaya guna macam apa yang sanggup kau tawarkan padaku. Titik pusat kartu as rahasia miliknya terbongkar di mataku. Kapasitasnya mencakup timbunan aset pangan masif daging ayam itik ikan berlimpah ruah. Bahkan cadangan karung gandum beras kualitas prima tak peduli permintaan volume pasokan sanggup tertutupi. Sepasang bola mataku valid menyaksikannya sendiri fakta tambahnya. Senjata pemikatnya tak lain suplai makanan itu. Jadi modal kuat berkuasa cuci otak penduduk masa desa Qingquan. Hingga mereka jadi zombie pekerja loyal mengabdi padanya. Nasib pelarianku terburis jadi buronan ini efek samping karena celah rahasianya kuedus sadap. Bos pria itu hanyalah berstrata gelandangan miskin gembel gunung yang nestapa. Mustahil logika masuk menalar stok melimpah benda barang komoditas super lux begitu dalam genggamannya.
Realita ironis kita di kubu sini terus ngos-ngosan mengikat-ikat pinggang. Beban hasil lini produksi pabrik terengah-engah minus menembus angka ideal. Sisa napas usia perusahaan pabrik kita ini terancam kiamat gulung tikar. Sebuah komedi menghibur siapa mengira desa pelosok Gurem kecil Kingkuan. Secara tak kasat mata menetaskan sosok bak naga mengintai aku berinovasi. Target puncaknya malam gulita nanti. Kuperbanyak mengerahkan skuad pemukul menyergap melenyapkan stok sumber pangan lambungnya. Kita nonton hiburan gratis bagaimana rute jalur produksinya berjalan. Analisis celah strategi yang sungguh tajam menohok brilian bos. Tokoh Sun Chengyu ini, lingkaran harem kumpulan wanita selirnya berlomba pamor molek memikat. Standar kasta kemapanan pergaulan harian gayanya. Melampaui makmur menyamai skala sultan ketimbang level direktur eksklusif Anda ohah. Demi kejayaan Tuan Bos Liu di momen agresi nanti malam. Pantang mundur mengeksekusi pemberantasan tuntas eksistensi dinasti Sun Chengyu. Berujung serpihan cacat potong mutilasi dagingnya sekejam sanksi alam baka. Besok di jam ayam berkokok pagi awal. Bertolak keliling pelataran pabriknya, aku menetapkan ego bertemu agenda personal muka dengan tokoh sensasional Sun Chengyu ini. Hahaha. Kakak gawat, situasi kita diperparah kemunculan kembali pesona guru Su yang direkrutnya ini. Lalu strategi manuver apa antisipasi ke depan nasib kita? Mulut ngawur racau omongan konyol apa kau ini? Sistem sosial bukan zaman kerajaan mana boleh legal praktik beristri 3 dan 4 simpanan selir. Solusi bijak mendam relung asmara, rasa kekaguman itu pada figur Tuan Sun dipendam sendiri saja di relung hati. Suhu matahari ini luar biasa memangga pori-poriku gatal memanggil rutinitas mandi. Itu tandanya peluit waktu terlelapku dimulai. Sikap wanita sungguh labirin pusing merepotkan. Setiap siklus bulanan tiba selalu dibayangi fase emosi teka-teki ganjil menyebalkan. Dibuat repot asumsi sendiri, lupakan saja. Si anak ini otaknya pikun, melanggar privasi kamar, berbelok salah arahkan. Salah masuk kamar. Apa dia dengar semuanya? Malunya. Sungguh memalukan. Kalau Tuan Sun tahu aku punya perasaan padanya, apa dia akan tidak menyukaiku lagi? Mumpung dia belum bangun, aku harus cepat pergi. Gadis kecil ini lumayan manis juga. Chengyu. Ini siapa lagi yang salah masuk kamar? Sudah dewasa begini. Tidur masih tidak tahu pakai selimut, ternyata kakak ipar. Aneh, kenapa jantungku berdetak secepat ini? Chengyu memang bukan anak kandung keluarga Sun. Wajahnya sungguh tampan. Bagaimana mungkin aku terhadap adik iparku sendiri punya perasaan seperti ini? Molly, kau tidak boleh seperti ini. Kak Molly, sedang apa kau di sini? Tidak ada apa-apa. Aku mau tidur. Bukankah ini kamarmu? Ada orang di dalam. Bukan siapa-siapa. Ini kan kamar tamu. Tidak ada yang menempati, benarkah? Kulihat dia, pasti punya niat tersembunyi. Biar aku masuk dan memeriksanya. Jangan. Sedang apa kalian di sini? Makanlah yang lebih banyak. Kakak, semalam kau pergi kemana? Pulang larut malam sekali. Aku tidak kemana-mana. Jangan bicara sembarangan. Mungkin aku yang salah ingat. Mungkin karena baru pindah.
Semuanya belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa juga baik-baik saja. Jangan-jangan mereka benar-benar punya hubungan seperti itu. Kalau memang begitu, aku juga bisa. Minzy, Minzy, hari ini kau ikut aku ke pabrik. Menurutku, kita masih harus meningkatkan produksi. Coba cari tahu apakah ada jalan keluar. Baik. Halo bos, apakah dia sebaik itu? Apa? Petugas keamanan menangkap orang mencurigakan saat patroli. Sekarang ditahan di pos keamanan. Apa bos mau periksa sendiri? Aku segera ke sana. Anu. Aku juga mau ikut dengannya. Pergilah pergi. Bos, mereka berdua adalah orang yang mau menyusup dan menyerang pabrik kita semalam. Ternyata benar Anda, bos. Anda salah paham. Mana mungkin kemampuanku bisa menyerang pabrik. Dulu aku ini hanyalah operator di grup Hu. Datang ke desa Qingquan, hanya untuk sekadar mencari makan. Mencari makan di pabrikku. Kalau bicara jujur, aku bisa melepaskanmu. Kedatanganku kali ini adalah untuk memantau lokasi. Begitu aku membawa kabarnya kembali, grup Hu pasti akan membawa orang kemari. Grup Hu mau menghancurkan tempatku ya. Tapi kenapa grup Hu punya rencana seperti itu? Kemarin mereka menangkap orang bernama Sun Qianjin. Dia bilang kalian punya banyak daging dan pasokan makanan melimpah. Produksi pabrik juga sangat tinggi. Kedatangan mereka kali ini adalah untuk memutus pasokan makanan kalian. Pekerja yang kelaparan pasti akan mogok kerja. Dia lagi. Sun Qianjin ternyata berpihak pada grup Hu. Aku tanya padamu, berapa banyak orang yang akan datang? Sekitar ratusan orang ah. Apa? Hu Xiaoer. Semua bersiap menyerang grup Hu. Bos, hanya kita berdua, bagaimana kalau panggil beberapa saudara lagi? Tidak bisa, kau tunjukkan jalannya. Asalkan kerjamu bagus, aku bisa mempertimbangkan untuk menerimamu di grup Qingquan, bagaimana? Roti dan daging. Aku tunjukkan jalannya. Aku tunjukkan jalannya. Ayo. Bos, di sini, tempatnya di sini. Bukankah ini ruang istirahat? Mana mungkin Huyong ada di sini? Bos Anda tidak tahu. Huyong dan Huping itu sangat berhati-hati. Sering menyinggung orang, jadi tidak pernah berani tidur di rumah. Selalu tidur di pabrik dengan penjagaan ketat. Sun Qianjin. Mereka sekarang telah bekerja sama. Dia pasti tidak berani pergi ke tempat lain. Pasti bersembunyi di sini. Hei, siapa kau? Siapa yang menyuruhmu masuk ah? Bos, dia adalah Sun. Pengawal. Berani datang sendirian ke grup Hu milikku. Kau lumayan hebat juga. Bos Hu. Anda terlalu memuji, bisa mengumpulkan pengungsi untuk bekerja padamu. Dan nilai produksi setiap harinya, bahkan bisa melampaui grup Hu dan Tiancheng. Kau sungguh hebat, Bos Hu. Aku datang kemari, bukan untuk menjilatmu. Kau tahu kekuatanku tapi masih ingin menyerang diam-diam. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Karena aku tidak percaya. Kau punya pasokan makanan yang tak ada habisnya, untuk diberikan kepada para pekerja. Begitu pasokan makananmu terputus, aku ingin lihat kau mau memberi. Pekerjamu makan apa? Siapa lagi yang mau bekerja keras untukmu? Saudara-saudara sekalian, aku tahu kalian bukan orang jahat dari lahir. Menjadi preman bayaran di grup Hu, hanya demi mencari sesuap nasi, kan? Sekarang aku beri kalian tawaran. Siapa yang mematahkan kaki mereka berdua, aku akan menerimanya bergabung di grup Qingquan. Setiap hari bisa makan roti putih dan daging babi. Kesempatan. Hanya untuk mereka yang mau bertindak.
Aku ingin lihat siapa yang berani Kau. Persetan denganmu. Pergilah. Hahaha. Bos. Bagus, bagus, kau juga bagus. Lihatlah. Harus diikat dengan baik, benar. Mendeteksi tuan rumah berhasil menyingkirkan saingan. Hadiah 2 butir pil reaksi super untuk tuan rumah. Setelah diminum, reaksi akan menjadi 100 kali lipat manusia normal. Tapi setelah efeknya habis, akan ada efek samping tubuh melemah. Harus digunakan dengan hati-hati. Pil reaksi super. Benda apa ini? Lumayan juga, aku simpan dulu, bos. Para pekerja grup Hu, masing-masing mendapat 1 kati tepung dan minyak, serta 5 kati daging babi dan sayuran. Mereka semua bersedia bergabung dengan grup King Kuan kita. Bagus. Mulai sekarang, grup Hu akan berganti nama menjadi grup King Kuan. Bagus. Ibu, dalam waktu kurang dari setengah bulan, grup Hu sudah berhasil dicaplok. Benar. Bos Qin, tidak disangka bocah Sun Chengyu itu sangat hebat. Pertarungan ini, kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Kenapa kita tidak turun tangan mengambil alih grup Hu? Perkuat diri dan menyingkirkan Sun Chengyu bukan masalah. Sayang sekali Hanya seorang Sun Chengyu kecil, sudah bisa mengalahkan kakak begitu saja. Adik, kenapa kau datang? Kalau aku tidak turun tangan, mungkin uban kakak akan bertambah banyak lagi. Bocah Sun Chengyu itu tidak mudah dihadapi. Aku tidak tenang membiarkanmu di Tiancheng. Pabrik baja itu adalah aset peninggalan ayah. Aku pasti tidak akan membiarkannya hancur. Kakak tenang saja. Tidak peduli apakah Sun Chengyu ini adalah Sun Wukong yang turun dari langit, atau Raja Neraka dari dunia bawah. Aku tidak akan membiarkannya merebut grup Tiancheng dengan mudah. Halo Direktur Sun. Halo Direktur Sun. Halo Direktur Sun. Semuanya tenanglah bekerja di sini. Gaji akan dibayar tepat waktu, makan dan tempat tinggal dijamin. Asalkan kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Terima kasih Direktur Sun. Direktur Sun. Ayo. Sun Chengyu, berhenti kau. Sun Chengyu. Sudah lama mendengar namamu. Kau mau apa? Boleh ku tahu siapa nama nona cantik ini? Siapa namamu di masa lalu? Kita tidak ada permusuhan. Kenapa kau menodongkan senjata padaku? Aku ini leluhurmu. Jangan banyak bicara. Serahkan semua saham grup Hu padaku Dia ini siapanya Huyong? Tidak mungkin Sudah diselidiki lama tidak ada orang sepertinya. Cepatlah, kakak jangan gegabah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik kan? Hahaha. Bos. Aku. Tidak bisa, harus diberikan. Berikan apa saja yang dia mau. Hahaha. Bos, kita berikan begitu saja padanya. Kau tidak lihat dia memegang senjata sungguhan. 2 tembakan bisa mengirim kita ke akhirat. Menghadapi Bos Hu. Sekarang memakai senjata palsu untuk menipu. Cari mati. Untung aku sudah makan pil reaksi super. Kalau tidak, sudah bertemu Raja Neraka. Pil ini sungguh luar biasa. Bos kau tidak apa-apa. Astaga, kau bukan manusia. Kakak, aku tahu kau tidak terima, tapi kau juga tidak boleh memaki orang. Kenari ini tidak ada masalah. Kau adalah pengelolanya, aku adalah pelaksananya. Kita sama-sama direktur grup Hu. Mengelola perusahaan bersama, kita bekerja sama. Saling menguntungkan. Aku belum pernah melihat pria yang begitu berkarisma. Dia benar-benar pria idaman di hatiku. Kakak, kau setuju tidak?
Aku setuju, semudah itu setuju. Lalu tadi aku. Bolehkah aku pulang bersamamu? Ah kakak. Apa maksudmu? Aku akan membawamu bertemu keluarga. Bos Qin lihatlah. Ini adalah saham grup Hu. Nona muda memberikan semuanya pada Anda. Nona muda memang hebat, hanya dengan sedikit tindakan. Sudah bisa menundukkan bocah bermarga Sun itu. Tanpa susah payah, grup Hu yang besar ini menjadi milik kita seutuhnya. Ini tidak benar. Kenapa di kontrak ini tertulis, Grup Qingquan dan pabrik baja Tiancheng bersama-sama mengelola grup Hu? Bukankah ini berarti satu rumah punya dua majikan? Panggilkan Afeng kemari, aku mau bertanya sendiri. Baik. Kakak, aku datang. Adik, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Siapa dia? Kenapa kalian berdua begitu dekat? Kakak, kau mau mengakuisisi grup Qingquan. Tapi tidak tahu siapa direktur grup Qingquan. Siapa dia? Apa? Kau adalah Sun Chengyu. Lepaskan adikku. Baru pertama bertemu, mohon bantuannya kakak. Siapa kakakmu? Adik, apa yang terjadi? Kakak, aku sudah menyelidikinya sebelumnya. Grup Hu di luar terlihat punya modal besar. Tapi sebenarnya di dalam sudah hancur. Kalau kita mengambil alih sekarang, pasti harus memasukkan banyak dana dan tenaga untuk menutupi kerugiannya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan pabrik baja Tiancheng, tidak akan sanggup melakukannya. Jadi, aku berencana bekerja sama dengan Cheng Yu. Dengan begini kita bisa sama-sama untung. Kalau mau kerja sama ya sudah, tapi kenapa harus sedekat itu? Kakak, aku sudah hampir berumur 30 tahun. Aku benar-benar rugi bandar dibuatnya. Terserah kau saja. Direktur Lin, struktur modal di Jiangcheng sudah berubah. Bos tambang baru, Sun Chengyu, dengan dukungan dari pabrik baja Tiancheng, telah menguasai separuh Jiangcheng. Grup Hu juga telah jatuh ke tangannya. Direktur Lin, Sun Chengyu ini, memiliki hubungan kerjasama dengan Qin Shouye dari Tiancheng. Keduanya sangat dekat. Sun Chengyu, Qin Shouye, aku pasti akan menghancurkan kalian. Ayo, kita cari Laner dan Saner dulu. Baik. Kak Chengyu, cepat duduk. Tuan, kenapa hari ini terlihat tidak senang? Apa ada masalah? Suamiku, ada gadis yang mencarimu. Sayang, aku datang. Ada apa ini? Datang lagi satu wanita penggoda. Bos Qin, tolong jaga sikapmu. Istriku ada di sini. Jangan sok alim denganku. Kedatanganku hari ini adalah untuk memberitahumu sesuatu. Terima kasih. Kalau ada masalah pekerjaan kalian bicarakan saja. Lagi pula aku tidak mengerti. Istriku. Grup Jifeng telah mulai menyerang kita. Sumber daya di desa Qingquan memang melimpah. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam. Kita harus mencari sumber daya baru. Aku mengincar Gunung Puya di kota Hai. Asalkan kita bisa merebutnya, pasti bisa menghancurkan grup Jifeng sekaligus. Memang pantas jadi nona besar. Sangat berkarisma. Kita akan merebut Gunung Puya. Kalau begitu sore ini. Pelelangan sore ini kuserahkan padamu. Hahaha. Kakak, kalau kau tidak bertindak, Kak Cheng Yu akan direbut oleh wanita penggoda itu. Ayo kita ikuti mereka.
Lihatlah. Dia adalah Zhen Nilin yang baru kembali dari luar negeri. Kudengar dia adalah raksasa modal di luar negeri. Tidak disangka, di masa kelaparan ini dia memilih untuk kembali. Entah tujuannya untuk membangun negara, atau untuk merampas sumber daya. Apapun tujuannya, hari ini target kita adalah Gunung Puya. Siapapun dia, kita tidak perlu mempedulikannya. Pria yang kupilih memang punya karisma tinggi. Kenapa perhatikan sikap di tempat umum? Aku ini pria yang sudah beristri. Aku sama sekali tidak peduli. Direktur Lin, lihatlah mereka berdua itu. Adalah saingan terbesar kita hari ini. Sun Chengyu dari grup King Kuan, dan Qin Fengming dari pabrik baja Tiancheng. Silakan. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Para elit industri dan direktur sekalian, selamat datang di pelelangan kali ini. Sekarang hasil akhir pelelangan telah diputuskan. Wanita menyebalkan. Bibi. Persaingannya sengit, kudengar raksasa modal. Zhen Nilin juga ikut pelelangan ini. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Lihat orang itu tidak. Dia memegang kendali atas tambang King Kuan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Pelelangan seperti ini sangat cocok. Adik, keluarga Lin kita, sudah hancur. Ayah dan bibi juga tidak tahu keberadaannya. Kita bukan lagi nona besar keluarga Lin. Ayo kita pergi. Sekarang saya umumkan, perusahaan yang memenangkan lelang Gunung Puya adalah Grup Jifeng milikku mempertaruhkan semua aset untuk ikut lelang Gunung Puya. Pelelangan seharusnya mengumpulkan dokumen lelang lebih dulu. Tidak ada aturan mengumpulkan langsung di tempat. Mohon Anda periksa dokumen lelangnya dulu baru bicara. Ini adalah angka terbesar yang pernah kulihat selama bekerja. Memangnya seberapa besar angka itu? Apa bisa dibandingkan dengan grup King Kuan kita? Memang jauh lebih besar dari grup King Kuanmu, Zhen Nilin ini. Rela mempertaruhkan semua asetnya untuk mendapatkan Gunung Puya. Ini tidak wajar, hanya Gunung Puya sekecil itu. Tidak perlu berkorban sebesar ini, tidak peduli berapapun. Aturan tidak bisa diubah. Tidak menyerahkan dokumen lebih awal. Tidak bisa dihitung. Kalau tidak cukup kami bisa menambahnya. Masih mau ditambah. Jelas-jelas ini mengincar grup King Kuan. Wanita ini. Apa sebenarnya yang mau dia lakukan? Kalau begitu kita juga bisa menambahnya. Mari lihat siapa yang berani membayar lebih. Bos-bos besar kota Hai ada di sini. Jangan mempermalukan diri sendiri. Jelas-jelas wanita tua itu yang tidak tahu diri. Merusak aturan. Apa yang masih diragukan? Apakah yang kuberikan kurang? Kau bilang. Kalau tidak cukup bisa ditambah lagi. Mengenai ini kami harus berunding lagi. Tidak perlu dipikirkan. Uang dari grup Jifeng bisa untuk membeli seluruh kota Hai. Siapa yang masih punya keberatan? Terlalu sombong berani melawan keluarga Qin. Saya tidak keberatan. Umumkanlah. Apa? Apa yang kau katakan? Sekarang saya umumkan. Perusahaan yang memenangkan lelang adalah grup Jifeng, Zhen Nilin. Direktur Lin, aku tidak menyangka dia akan menyerah semudah ini. Aku mempertaruhkan semuanya. Memang niatku untuk mengacaukan kota Hai ini. Mengaduknya. Di depan Direktur Sun dan yang lainnya. Direktur Lin, bagus sekali. Menemukan jejak nona kedua dan nona besar. Kembali, gunung sudah dikuasai. Sebentar lagi bisa mulai produksi. Semua berjalan sesuai rencana awal. Kalau sudah lancar, ayah akan segera kembali. Laner dan Saner sekarang ada di mana? Sebelumnya diselidiki nona besar dan nona kedua terdampar di pegunungan. Pernah terlihat di desa Sisui. Segera pergi ke desa Sisui. Baik, tidak boleh masuk ya, tidak boleh masuk. Desa kami tidak punya apa-apa. Bahkan jagung pun tidak tumbuh. Kalian mau kembangkan apa? Tidak boleh masuk. Kami punya izin resminya. Gunung Puya sudah dikontrak oleh Direktur Lin kami. Direktur Lin atau Direktur Wang?
Kami tidak peduli. Pergi sana. Pergi, 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 cepat pergi. Sekarang bagaimana ini? Ada apa? Sekretaris Luo, warga desa Puya berkelahi dengan kami. Apa yang terjadi katakan pelan-pelan. Warga desa tidak membiarkan tim konstruksi masuk desa sekarang. Pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Bukankah sudah disuruh memberi makanan dan sayur pada warga desa? Apakah kalian sudah mengantarnya? Sudah diantar dari rumah ke rumah. Tapi pasokan yang kita punya itu. Sama sekali tidak cukup. Bagaimana kalian bekerja? Sudahlah. Bawa aku melihat situasinya. Pergi. Sudahlah pergi. Jangan ribut. Jangan mendekat. Saya manajer dari grup Jifeng. Kalau ada yang tidak memuaskan, katakan saja padaku. Ajukan saja permintaan kalian. Saya datang untuk membawa kesejahteraan. Saya manajer dari grup Jifeng. Kalau ada yang tidak memuaskan, katakan saja padaku. Ajukan saja permintaan kalian. Saya datang untuk membawa kesejahteraan. Ah, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Direktur Lin, kau mundurlah. Saudara-saudara, saya Direktur Grup Jifeng. Kami datang kemari ah. Ah, jangan sakiti warga desa. Hentikan. Ah, kau tidak apa-apa. Kenapa kau ada di sini? Saudara-saudara sekalian, tenanglah. Hari ini aku datang untuk membagikan pasokan. Kemarilah. Semuanya berbaris yang rapi. Semuanya akan dapat bagian. Mulai sekarang aku jamin, setiap hari kalian bisa mendapat daging babi dan tepung. Kenapa kau begitu baik pada kami? Dari mana asal daging babi dan tepungmu itu? Kelaparan melanda, hal seperti ini sulit didapat. Tenang saja semuanya. Ambil makanannya. Ini semua adalah pemberian dari Direktur Grup Jifeng. Untuk kalian semua, oh. Saudara-saudara, Grup Jifeng datang mengembangkan Gunung Puya. Selain memanfaatkan sumber daya dengan baik, juga bisa memberi kalian penghasilan kerja. Ini adalah kontrak kerja kami. Akan ditandatangani bersama kalian. Nanti setiap orang akan mendapat gaji. Ada hal sebaik ini ya. Kau benar-benar seperti Dewi. Ini bukan penipuan kan? Kalau tidak percaya aku bisa membagikan gajinya dulu. Bagikan gaji ada uangnya. Lihat. Setelah kalian menerima uang ini, kalian bisa pergi ke kota membeli apa yang kalian mau. Kupon makanan, kupon kain, atau bahkan tiket bioskop. Semuanya bisa. Pikirkanlah bisa ditukar apa saja. Sungguh bisa. Saudara-saudara, ayo ambil gajinya. Ayo jalan. Ayo, kalau sudah punya uang cepatlah. Bagus sekali ada uang. Kenapa kau membantuku? Aku tidak membantumu. Aku hanya membantu warga Gunung Puya. Katakan, apa tujuanmu sebenarnya? Aku hanya merasa sayang, Gunung Puya yang sebaik ini, hancur di tangan kalian. Bicaramu besar sekali ah. HMPH, kakakmu jauh lebih dewasa darimu. Pria mesum, Sudahlah, barang-barang yang kau bawa ini, akan kusuruh orang bawahanku. untuk diuangkan dan dikembalikan padamu. Aku tidak suka berhutang dan tidak suka orang berhutang padaku. Oh ya, cepatlah turun gunung. Malam hari di sini ada serigala oh. Urus saja dirimu sendiri. Aku punya mobil. Situasi di sini ikuti saja apa yang baru dikatakannya. Setiap hari kirimkan pasokan untuk warga. Baik, dimengerti. Sekarang kau pergi ke desa Sisui. Cari Laner dan Saner. Aku akan di sini mengawasi proyek. Baik. Siapa kau? Lepaskan aku. Jangan bicara. Kalau bicara lagi, serigala akan benar-benar datang. Ternyata kau. Ada serigala. Memang ada. Kakimu sepertinya terkilir. Kakiku sepertinya tidak bisa digerakkan. Sakit sekali. Ah, Kita turun gunung dulu. Di sini terlalu bahaya. Apa ada sesuatu di wajahku? Berpeganganlah. Jalan turun gunung tidak mudah dilalui. bertahanlah sedikit ah. Ah, Kompres hangat dulu lalu dibalut ramuan herbal semalaman. Besok kau sudah bisa berjalan ah.
Apa ini bisa berguna? Aduh, Nona muda, kau tidak mengerti. Ini adalah resep rahasia leluhur keluarga suamiku untuk tulang. Setelah minum obat, besoknya kau akan sehat bugar. ayo diminum. Apa ini harus diminum? Warnanya hitam begini. Apa bisa diminum? Hei, Kalau kau masih mau kakimu sembuh, cepatlah kau minum. suamimu itu menggendongmu sepanjang jalan tanpa henti, sampai sepatunya jebol. Bukan, kalian tidurlah di kamar dalam. Bukan, dia benar-benar bukan pacarku oh. Suami istri kenapa harus canggung? Tidurlah yang nyenyak. Besok aku suruh suamiku mengantar kalian ke kota pakai kereta keledai. Terima kasih ah. Bukan sudah kubilang dia bukan. Ayo, bertahanlah untuk semalam. Ada apa? Kenapa belum tidur? Ah, kondisi rumah petani memang begini. Hanya ada satu ranjang, tidurlah bersama. Kau tidak akan Kenapa kau menyelamatkanku? Kau sudah menanyakan itu berkali-kali. Dilihat-lihat kau seperti nona dari keluarga konglomerat. Kenapa harus merebut Gunung Puya? Jangan-jangan kau punya dendam besar padaku. Tidak ada dendam besar denganku. Berarti punya dendam besar dengan keluarga Qin. Tahu terlalu banyak tidak ada untungnya bagimu. Pria ini benar-benar sangat istimewa. Sun Chengyu, apa yang kalian lakukan? Kenapa kau kemari? Kalau aku tidak datang, apa kalian mau membuat anak? Omong kosong apa kau ini? Aku bicara sembarangan. Kalian sudah tidur bersama. Aduh, kau ini pria brengsek. Hentikan. Direktur Lin. Pria brengsek, beraninya kau tidak sopan pada Direktur Lin. Akan kupukul kau sampai mati. Siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Kau ini, siapa? Kau pikir kau ini siapa? Siapa dirimu? Pikirmu kau ini siapa? Kau ini siapa? Direktur Lin. Sudah jangan ribut. Laner di gunung sudah ketemu. Maafkan saya Direktur Lin. Waktu saya sampai di desa Sisui, warga desa bilang nona besar berdua sudah pergi. Sepertinya pergi ke tempat bernama Desa Qingquan. Desa Qingquan, grup Qingquan, Sun Chengyu. Kau ini bodoh. Siapa yang menyuruhmu kemari Ibu Suri? Kau tahu dia ini siapa? Beraninya menuduhnya seperti itu. Lalu kau tahu tidak aku ini siapa ah? Tidak apa-apa Tuan Sun. Kau ini orang dari desa Qingquan kan? Aku bukan orang desa Qingquan. Aku sudah diusir oleh mereka ah. Kalau begitu tidak apa-apa. Terima kasih untuk kemarin. Tidak perlu sungkan. Semoga kita tidak bertemu lagi. Kenapa kau begitu marah padanya? Bukankah dia hanya merebut Gunung Puya darimu? Dia merebut priaku. Siapa priamu? Aku ini orang yang sudah beristri. Kita berdua tidak mungkin bersama. Kau adalah priaku jangan lari. Apa sebenarnya hubungan mereka berdua? Direktur Lin, apa kita pergi ke desa Qingquan sekarang? Baik. Orang di foto ini sangat familiar ah. Ah, Bibi, kakak. Bibi sudah kembali. Apa ayah juga sudah kembali? Kakak, ayo kita kembali ke Jiangcheng untuk mencari mereka tapi... Kenapa Bibi kembali tapi tidak mencari kita? Mungkin dia terus mencari kita. Hanya saja belum ketemu. Desa Qingquan kan cukup jauh dari Jiangcheng. Tapi kalau kita pergi tiba-tiba begini, apa Tuan tidak akan panik kalau kembali dan tidak menemukan kita? Kalau begitu kita tinggalkan surat untuknya. Tuan Sun, setelah kami menemukan ayah, kami pasti akan membawanya kemari untuk berterima kasih padamu.
Ayo pergi. Mengemudi tidak pakai mata. Hei, Tuan Sun, ada yang ingin menemuimu. Menemuiku siapa? Direktur Grup Jifeng. Direktur Grup Jifeng, bukankah itu kau? Aku hanya direktur eksekutif. Cepat naiklah. Kenapa kita harus naik mobil? Siapa tahu kau mau membawa mobil ini kemana? Bagaimana kalau kau menjual kami? Mau ikut tidak? Siapa bilang aku tidak ikut? Jangan ungkap identitasku dulu untuk saat ini. Kekuatan di Jiangcheng sangat banyak dan mengincar kita. Kita mulai dari grup King Kuan dulu. Kenapa orang yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut? Kenapa orang ini terlihat familiar? Tiba-tiba saja tidak ingat pernah bertemu di mana. Tuan Sun, silakan duduk. Pastilah orang ini adalah sosok yang sangat terkenal. Direktur Grup King Kuan, Tuan Sun Cheng Yukan. Junior ini menyapa. Inilah alasanku mencarimu kali ini. Boleh ku tahu senior, namanya siapa? Marga saya Lin, Direktur Grup Jifeng. Kali ini aku ingin bersama Grup King Kuan milikmu, membuat sebuah perjanjian taruhan. Senior, Grup King Kuan masih hanyalah anak ayam yang baru menetas. Tidak pantas bertaruh dengan Grup Jifeng, senior. Anda terlalu melebih-lebihkan saya, hehe. Anak ayam yang baru menetas, apa maksudmu? Kau adalah seekor binatang buas. Kau lihat dulu isi perjanjian ini. Aku yakin kau akan tertarik. Orang ini sangat sulit ditebak. Entah kenapa tiba-tiba mau bertaruh denganku. Yang ingin dia kuasai, bukan hanya Grup King Kuan, bagaimana anak muda? Kalau kau memang benar-benar mampu, hari ini sebulan lagi, kau akan menjadi penguasa Jiangcheng. Bukan, kau akan menjadi raja di seluruh negeri. Dia berani mempertaruhkan semua asetnya. Aku hanya ingin mengembangkan Grup King Kuan dengan baik. Hal lain tidak kupertimbangkan dulu. Sejak kau naik mobil itu, pernahkah kau berpikir bahwa ini adalah jebakan? Sebuah transaksi yang tidak bisa kau tolak. Aku tahu. Aku tahu. Kau tahu kenapa kau masih? Karena senior ingin junior ini menemaninya bermain. Mana mungkin aku merusak suasana. Bagaimana kalau aku tambah taruhannya? Bagaimana? Pria ini. Sebenarnya punya berapa sisi wajah? Katakan apa taruhanmu? Feng Ming, masuklah. Kau memanggilku kemari. Sayang, kau memanggilku ada apa? Keluarkan semua saham pabrik baja Tiancheng milikmu, untuk ikut dalam perjanjian taruhan ini. Pabrik baja Tiancheng juga ikut bergabung, senior. Tidak keberatan kan? Tidak masalah. Asalkan keluarga Qin setuju, semakin banyak taruhan semakin bagus. Sun Cheng Yua. Kalau kau begini kakakku akan membunuhku. Dia tidak akan setuju. Ingat isi perjanjian taruhan ini ya. Dalam waktu 1 bulan, pabrik King Kuan harus mencapai 1 juta laba bersih. Kau juga harus mengeluarkan 1 juta uang tunai. Kalau tidak, saham kedua perusahaan kalian akan menjadi milikku semua. Apa? Tenang saja, tidak akan apa-apa. Kita lihat hasilnya sebulan lagi. Ayo pergi. Hei, kau. Memang pemuda yang sangat berkarisma ya. Dengan pemuda sehebat ini, negara tidak perlu takut tidak maju. Lepaskan. Suamiku. Kau sudah kembali. Istriku,
keluarkan semua uang di rumah kita. Untuk apa kau minta uang? Untuk apa kau minta uang? Aku mau mempertaruhkan semua aset untuk melawan grup Jifeng. Bertaruh sekali ini. Grup Jifeng adalah perusahaan di luar negeri yang mengendalikan banyak perusahaan besar. Jangan-jangan kau menandatangani perjanjian taruhan dengan mereka. Benar. Kau gila? Aku tidak gila, jangan emosi, duduklah dulu. Kau masih bilang tidak gila. Kau mau bertaruh dengan apa? Kau bilang bukan hanya akan kehilangan seluruh grup King Kuan. Kau juga mungkin kehilangan nyawamu. Suamiku, apa ini benar? Bagaimana kau tahu kita tidak akan menang? Kenapa bicara pesimis begitu? Kau. Sistem sudah sejak lama bisa menukar barang dengan uang. Hanya dari berbagai macam gandum yang kusimpan. Kurasa bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Tunggu sebentar. Istriku, tenanglah. Aku tak akan membiarkanmu hidup menderita lagi. Percayalah padaku. Kau awasi saja pekerja di pabrik. Agar mereka bekerja dengan normal saja sudah cukup. Tidak perlu lembur dan menekan. Memeras pekerja seperti itu, grup King Kuan kita tidak akan melakukannya. Wah, Kenapa Laner dan Saner tidak terlihat? Mereka pergi kemana? Mereka pergi kemana? Mereka pergi ke Jiangcheng mencari Bibi. Suamiku. Aku menyuruh saudara Dakiang dari desa Mengantar mereka naik sepeda motor. Kebetulan beberapa hari ini aku mau ke Jiangcheng. Akan kubawa kalian jalan-jalan. Terutama Siu. Dia belum pernah melihat dunia luar. Kalau begitu istriku, besok aku akan membawamu jalan-jalan. Kakak, jangan dipikirkan lagi. Cepatlah istirahat. Menurutmu dua gadis itu di masa kelaparan ini, bagaimana mereka bisa hidup? Kakak, aku sudah menyuruh orang untuk mencari mereka. Aku yakin segera ketemu. Laner dan Saner mereka masih hidup dan baik-baik saja. Ini semua ulah si brengsek Qin Souye. Dulu dia menjebakku sampai aku kehilangan segalanya. Aku pasti tidak akan melepaskannya, kakak. Tenang saja. Pembalasan untuk keluarga Qin akan segera tiba. Bagaimana hasil kerjamu selama sebulan ini? Apakah sesuai dengan yang kalian harapkan? Senior, melihat seluruh negeri ini, tidak ada perusahaan manapun yang bisa dalam sebulan mencapai laba bersih 1 juta. Tuntutan Anda itu. Bukankah itu sedikit terlalu mendesak? Bukankah ini, insinyur kepala negara, Profesor Suka, ternyata memang muda dan berbakat. Dulu itu grup Jifeng kami berkali-kali mengirimimu undangan. Kau sama sekali tidak merespons. Ternyata direkrut oleh Tuan Sun. Aku tahu, grup Lin ingin mempekerjakanku. Aku hanya ingin membangun kampung halamanku. Jadi aku menolaknya dengan halus. Tapi senior, taruhan yang Anda berikan sungguh terlalu besar. Grup King Kuan kami ditambah pabrik baja Tiancheng sungguh. Laba kedua grup ini memang tidak cukup untuk menyelesaikannya. Tapi aku masih punya cara lain. Asalkan aku bisa membuktikan bahwa laba bersih pabrik, laba bersih lebih dari 1 juta, bukankah berarti aku menang? Semuanya tunggu laba bersih pabrik baja kita bulan ini. Laba bersihnya hanya 20-an, tenang saja. Aku pasti akan memenangkan dua perusahaan ini ditambah. Grup Lin, bicaramu besar sekali ya. Dia punya begitu banyak wanita di sisinya. Sebenarnya yang mana istri sahnya? Sudahlah. Tidak usah banyak bicara lagi. Mari kita mulai. Masih kurang 695.327. Masih kurang 695.327. Cheng Yu, laba bersih kedua pabrik baja masih belum cukup. Apakah tuan rumah ingin menukar barang di ruang penyimpanan? Ditukar dengan mata uang renminbi? Halo, tukar semua gandum yang kusimpan di ruang penyimpanan. Semuanya ditukar menjadi renminbi. Tuan rumah yang terhormat, uang sudah ditransfer ke rekening pribadi Anda. Silakan periksa. Sekarang aku menanggung grup King Kuan setahun penuh dan berdasarkan laba 10% lebih, kalian lihat saja laba bersihnya, seberapa besar.
Sebenarnya berapa jumlahnya? Cukup tidak? Ini nilainya ada 10 juta. Tunggu sebentar. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Apakah ini berarti aku yang menang? Dihitung kau yang menang. Bersedia bertaruh, bersedia kalah. Grup Jifeng. Menjadi milikmu, kakak. Setiap generasi memang melahirkan orang berbakat, senior. Grup Jifeng tidak kuinginkan. Apa maksudmu? Meremehkan orang tua sepertiku, atau sengaja mau mempermalukanku, senior. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Grup Jifeng bukan hanya pilar utama di negara ini, di luar negeri. Bahkan punya pengaruh yang besar. Aku menang. Hanya karena keberuntungan, aku tidak sanggup memikul beban sebesar itu. Lagi pula. Ayah. Ayah, putriku. Haha. Ayah, kau sudah kembali. Kukira aku tak akan bisa melihatmu lagi. Ayah, kami pergi ke rumah di Jiangcheng mencarimu. Tapi kau tidak ada di rumah. Ini semua salah ayah. Ayah tidak berani menyebarkan berita kepulangan ayah. Anda adalah Lin Bo, Tuan Lin, Tuan Sun. Kalian pergi kemana saja, aku terus mencari kalian. Maafkan kami membuatmu khawatir. Kalian ini. Ayah, Tuan Sun yang menyelamatkan aku dan adikku. Dia adalah penyelamat nyawa kami. Kehendak langit, semuanya. Ini adalah kehendak langit. Suamiku, sekarang kau begitu kaya. Kau tidak akan memandang rendah diriku kan? Istriku yang bodoh, apa yang kau pikirkan? Kau adalah satu-satunya istri Sun Chengyu. Kau menemaniku melewati hari-hari yang begitu sulit. Bagaimana aku tega meninggalkan istri sebaik dirimu? Kita akan terus bersama. Kita masih punya banyak tempat yang belum dikunjungi, dan banyak makanan enak yang belum dicoba. Kita harus melihat negara kita menjadi semakin baik. Kita harus berusaha keras untuk membangun negara ini menjadi semakin baik. Besok aku akan memanggil mereka semua kemari, menjelaskannya dengan baik-baik nanti, dan tidak membiarkan mereka mendekat.